Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika tentunya untuk memberikan informasi maupun melihat progres terkini di mana pengerjaan terus dilakukan di area parkir maupun fasilitas lainnya tentunya ya, untuk infrastruktur sirkuit Mandalika supaya bisa lebih mantap nantinya untuk menyambut balapan WSBK maupun MotoGP di tahun 2023 ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, pembangunan fasilitas infrastruktur sirkuit Mandalika seperti yang kita lihat di sini ya, pengerjaan area parkir maupun gate sebelah timur, sisi sebelah barat juga sudah mencapai hasil yang cukup signifikan nantinya untuk gelaran WSBK ya, sudah lebih matang. Ya, untuk kawasan The Mandalika atau area infrastruktur seperti perluasan parkir yang ada di sini ditargetkan nanti akan selesai pada pertengahan bulan depan ya. Mudah-mudahan saja bisa sesuai dengan schedule teman-teman ya. Ya, pembangunan fasilitas pengamanan dan premier fence di Gate 3 atau East Gate yang merupakan bagian dari paket pekerjaan Mandalika Urban Tourism Infrastructure Project atau MUTIP. Nilai total paket MUTIP 2 mencapai 753 miliar ya, yang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, yaitu jalan akses rigid beton ya, utility duct, street lighting, solar panel, installing curb, road, box culvert ya, dan parkir tentunya di sini seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk pengerjaannya ataupun dananya sudah disiapkan semuanya. Ya, dalam pengerjaan MUTIP 2 ini meliputi pemasangan perimeter fence ya pada sisi selatan Jalan Kuta atau di depan provinsi ya, sepanjang 5,2 km tersebut ya, yang telah diselesaikan sepanjang 3,2 km atau 60% progres, yang termasuk penyelesaian pagar keliling di area Pertamina sirkuit sepanjang 2,175 meter sudah selesai dikerjakan. Ya, Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project atau MUTIP ya adalah program yang membiayai sepenuhnya oleh Asia Infrastructure Investment Bank atau AIIB ya. Program ini merupakan pembiayaan pertama secara stand-alone istilahnya ya, atau mandiri yang dilakukan AIIB di Indonesia, dan pembiayaan pertama AIIB tingkat global bagi kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Ya, semakin lengkapnya fasilitas pendukung kawasan, khususnya fasilitas pengamanan seperti ini ya, dapat menambah daya tarik kawasan di mata wisatawan ataupun investor ya di Mandalika ini teman-teman. Ya, minat wisatawan untuk berkunjung meningkatkan, dan investor yang merealisasikan investasinya di The Mandalika juga naik. Ya, dan di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di area belakang VIP Village. Nah, ini merupakan material untuk sistem drainase yang disiapkan di bagian belakang ini ya, di mana di antara dinding pembatas atau di bagian belakang rumput ini akan ditaruh, dan seperti yang kita lihat juga di bagian belakang sana ya, sudah dipasang untuk sistem drainase yang berada di sini tentunya. Baik, di sini kita lanjut melihat kondisi di bagian belakang pedok. Ya, jadi informasi kemarin kita sempat bilang bahwa pembalap Honda Mario Suryaji ya tiba di sirkuit Mandalika kemarin ya, dan hari ini atau sejak tadi pagi sudah melakukan tes atau latihan private di sirkuit Mandalika ya, sebelum terbang ke Eropa untuk tampil di Moto3 ya 2023. Dia akan berlatih selama 4 hari sampai Jumat mendatang teman-teman. Kita doakan semoga Mario Suryaji bisa mendapatkan juara tentunya ya di Eropa nantinya. Ya, kita lanjut untuk melihat infrastruktur lainnya seperti area PLN yang ada di sini. Sudah terlihat ya pemasangan atap ini, artinya lebih bagus tentunya untuk area induk gardu yang akan dipasang nanti untuk kelistrikan sirkuit Mandalika. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian tengah maupun untuk kesiapan sirkuit Mandalika di bagian infrastruktur lainnya, zona timur dan Bukit 60. Kita akan lihat nanti lebih jelas untuk motif batik yang di
tuangkan di atapnya di sana ya, cukup cantik sekali. Ya, untuk persiapan lainnya untuk pembersihan rumput area, jadi nanti akan dibersihkan juga di bagian rumput pinggir sisi sebelah kanan curb maupun kirinya ya. Di bagian rumput tersebut untuk rumput-rumput liar yang tumbuh akan dicabut ya, supaya terlihat lebih rapi teman-teman, jangan khawatir ya. Tapi secara bertahap, nantinya 1 minggu sebelum balapan tentunya supaya tidak cepat tumbuh lagi ya untuk area rumput tersebut. Dan di sini kita berada di bagian tengah ya, begitu juga di bagian tengah ini akan dirapikan nantinya, para pekerja akan jos nanti untuk merapikan. Tapi kalau dipotong sekarang tentunya akan tumbuh kembali. Jadi nanti ya sekaligus tentunya 1 minggu sebelum gelaran balapan tersebut kita sudah melakukan pekerjaan tersebut. Ya, begitu juga untuk pemasangan paving maupun penyempurnaan di bagian sistem drainase yang berada di bagian tengah, sisi timur, sisi luar saat ini masih dilakukan pengerjaan lanjutan ya, supaya bisa rampung tentu. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat di area zona timur atau gate 2. Seperti yang kita lihat untuk pengerjaan pemasangan box culvert atau sistem drainase yang disempurnakan di sini terus dikerjakan. Begitu juga untuk kesiapan di bagian rigid beton di jalur mobilisasi di sini ya, yang tersambung ke bagian depan jalan provinsi. Di situ sudah terlihat jelas hasil dari pengerjaan sejauh ini yang kita ketahui. Ya, seperti yang kita ketahui juga untuk sirkuit Mandalika tentunya akan mengadakan gelaran balap mobil juga teman-teman ya. Tentunya ini harapan kita semua ya. Bahkan Inspektur FIA ya, Timothy Tidore ya Senchen telah turun ke lapangan untuk menginspeksi sirkuit Mandalika. Nantinya pembenahan sirkuit Mandalika untuk ajang balap mobil akan dilakukan berdasarkan masukan FIA dari inspeksi tim Senchen teman-teman ya. Ya, Direktur Teknik dan Operasi MJPA Samsul Purba mengatakan persiapan homologasi FIA seiring dengan persiapan WSBK 2023 ini. Ya, semuanya tergantung MJPA. Pasalnya saat ini MJPA sedang sibuk menyiapkan persiapan untuk WSBK ya, ujar Pak Samsul. Ya, tentunya dengan begitu sirkuit Mandalika akan semakin percaya diri dengan kualitas lintasan yang siap menerima lisensi ya. Untuk saat ini MJPA sedang menanggapi keluhan para pembalap WSBK terkait racing line teman-teman. Ya, jadi namun dengan adanya track day ya, semakin banyak pula kendaraan yang melibas track sirkuit Mandalika, semakin banyak karet ban yang menempel, maka racing line atau lintasan balap semakin lebar teman-teman ya, jangan khawatir ya. Oke, kita lanjut untuk melihat di bagian bangunan observation deck atau di Bukit 60 ya. Bagaimanakah capaian saat ini? Bisakah rampung sampai pengerjaan untuk gelaran WSBK? Kita akan coba lihat untuk capaian sejauh ini. Baik, di sini kita sudah berada di Bukit 360 atau bangunan observasi yang berada di sini. Nah, bisa kita lihat untuk motif di bagian atapnya ya. Jadi untuk 3 bangunan ini tentunya terus dipercantik saat ini supaya lebih indah nanti kelihatan di kamera udara pihak Dorna tentu ya. Dan di bagian atap sisi sebelah timur ini sudah terlihat jelas dari motif-motif yang bisa kita lihat untuk keindahannya luar biasa sekali ya. Tentunya akan terus dilakukan seperti ini dan capaian sejauh ini yang bisa kita lihat seperti ini mantap. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita untuk melihat kondisi di sirkuit Mandalika. Tentunya kita akan terus update dan terus akan memberikan informasi terkait progres apa saja atau event apa saja yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok ya, tetap stay tune bersama channel ini.